untuk yang saya sampaikan lanjutan untuk MRI, ya, MRI lanjut tapi tidak terlalu dalam, masih basic aja dulu. Kemudian nanti setelah basic selesai, nanti untuk yang lanjut, baik itu tentang teknik atau hal-hal lain yang lanjut, nanti khusus yang D4 saja. Untuk malam ini masih bisa untuk D3 berbarengan sama D4 ya. Jadi nanti kita bahas untuk MRI lanjut beberapa nomor saja, kemudian kita masuk ke CT scan ya, CT scan terkait dengan dasar-dasar ya, dasar-dasar CT scan, yang itu teman-teman D3 atau terampil juga dapat soal-soalnya ya untuk tes yang tahun lalu. Jadi nanti agak panjang dikit mungkin ya. Untuk besok, besok bimbingannya khusus D3. Kalau yang D4 ikut masuk silakan nggak apa-apa. Tapi saya kira untuk soal-soal yang sifatnya eh, tentang radiografi dasar, biasanya teman-teman yang D4 tidak dapat soal-soalnya untuk ujiannya. Oke. Yang di sini, yang megang alat CT scan siapa aja yang megang alat? Biasanya teman-teman D3 semuanya megang alat CT scan. Biasanya di rolling ya. Megang alat. Mas Fuad, yang lain yang megang alat CT scan siapa? Supaya tahu saya audiensnya bagaimana. Mbak Ivin ya megang juga. Terus Mbak siapa lagi? Mbak Dora juga. Mas Adi, Mbak Pratiwi, Mbak Dewi, Mbak Rita, Mbak Alfi, megang apa buatan? Oke, ya cukup ya. Iya, Mas Adi megang tapi CT scan yang polos-polos saja, nggak apa-apa. Nanti kontras pun juga kalau untuk D3 pengetahuan kontras tidak sampai detail ke tekniknya, tapi untuk dasar-dasar kontras saja. Oke, Mbak Alfi tidak ya. Oke, ya. Eh, Mbak Alfi, Mbak Alfi masih ingat untuk kan pernah cerita ya Mbak Alfi ikut tes tahun lalu ya. Mbak Alfi masih ingat soal yang tahun lalu untuk CT scan keluar apa kira-kira dari Mbak Alfi sendiri? Kalau dari saya kan sudah jelas itu kita soalkan, kita buat soal. Jadi sudah ada gambaran. Kalau Mbak Alfi sendiri dari pengalaman, masih ingat Mbak Alfi apakah ada soal-soal tentang CT scan yang terampil? Halo Mbak Alfi, chat boleh. Di sini apakah ada yang tahun lalu ikut tes P3K atau sebelumnya ikut tes CPNS kemudian masuk ke tahap SKB tapi belum beruntung? Ada? Oke. Oke, nggak apa-apa, Mbak Alfi. Tahun kemarin semua yang Alfi kirim, Bapak ada yang keluar, Pak. Oke, ya. CT scan berarti ada ya, Mbak? Ada, ada ya, dasar-dasarnya. Oke, oke, kita mulai ya. Coba untuk sebelum kita ngerjakan soal beberapa ya, hanya beberapa aja untuk MRI, karena kita akan segera masuk ke CT scan. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan untuk dasar-dasar CT scan dasar-dasar MRI yang sedikit lebih lanjut ya.
tentang parameter ya. Jadi di MRI itu parameter merupakan masuk dalam kategori dasar ya, masuk dalam kategori dasar dan itu sering banget diujikan ketika ada tes soal-soal tentang MRI itu enak sekali untuk membuat soalnya. Oke, oke, saya share screen ya. Oke. Pengaturan pada parameter MRI itu istilahnya trade-off ya. Trade-off itu jual beli. Ada yang dijual, ada yang dibeli, begitu. Harapannya adalah untuk menghasilkan suatu gambar MRI yang optimal. Optimal, kata-kata optimal itu pengertiannya adalah bahwa waktu scanningnya singkat, tapi hasil gambarnya cukup bagus atau informatif. Begitu ya. Jadi optimal, kata kunci optimal itu waktu singkat, tapi informasi diagnostiknya jelas. Ada dua hal tentang parameter intrinsik dan ekstrinsik ya. Parameter intrinsik itu parameter yang sifatnya secara langsung untuk pemeriksaan MRI. Kalau ekstrinsik itu parameter yang secara tidak langsung mempengaruhi. Apa yang dimaksud intrinsik? Intrinsik itu parameter-parameter yang sekiranya ada di komputer konsul MRI, di mana ketika itu kita utak-atik, maka akan menghasilkan perubahan gambar. Jadi seperti parameter intrinsik itu apa saja? Time repeat, time echo, time inverse, slit angle, slice thickness, interslice gap, FUV, phase encoding, frekuensi encoding, bandwidth, number of eksitasi, dan lain-lain. Ini yang utama. Jadi parameter ini saja yang utama dan biasanya yang paling sering keluar ada di mana? Di time repeat, time echo, kemudian slice thickness, flip angle, FOV, next, itu yang sering keluar di situ. Apa maksudnya parameter ekstrinsik? Parameter ekstrinsik yang tadi saya sebutkan, bahwa parameter ekstrinsik itu parameter yang ketika ada yang disetting maka efeknya ke parameter ekstrinsik, di mana parameter ekstrinsik itu eh, kalau dalam penelitian itu namanya variabel terikat ya, variabel terikat. Jadi ketika kita setting time repeat panjang, maka otomatis waktu scanning akan panjang. Ketika kita eh, setting time echo panjang, maka kontras cita akan semakin jelas. Ketika kita setting frekuensi encoding, fase encoding yang tinggi, maka spasial resolusi akan terpengaruh. Ketika time repeat-nya tinggi, maka SNR-nya akan semakin rendah. Hal-hal kayak begitu ada, jual belinya ada. Kira-kira supaya tidak bingung terlalu jauh, yang hal-hal yang penting saja yang sering keluar di soal ya, bahwa kualitas gambar MRI itu ada kaitannya dengan sinyal, ada kaitannya dengan kontras, ada kaitannya dengan detailnya resolusi, dan ada kaitannya dengan kecepatan waktu. Empat hal ini saja yang jadi konsen supaya tidak terlalu mengembang, terutama buat teman-teman yang terampil ya. Oke, kalau nanti teman-teman untuk D4 pengembangannya akan saya detailkan ya. Untuk D4 ada 4 alat-alat radiodiagnostik ya yang itu jadi konsen untuk pembelajaran ya. Ada CT scan, MRI, USG, kemudian NGO, ya, nuklir. Nah, itu jadi konsen untuk pembelajaran. Oke, kemudian untuk yang sinyal to noise ratio, sinyal to noise ratio itu sebetulnya simpelnya itu gini, sinyalnya bagus, gangguan gambarnya sedikit, itu sinyal to noise ratio tinggi artinya. Kalau bahasa fisikanya, sinyal to noise rasio. Rasio itu kan perbandingan ya. Rasio, perbandingan antara sinyal dengan noise. Noise itu gangguan, gangguan yang muncul di gambar. Gangguan yang muncul di gambar itu biasanya kehitaman kalau di dalam sinyal MRI. Amplitudo sinyal dibanding dengan amplitudo noise. Jadi kalau perbandingan antara sinyal dibanding noise berarti kan SNR sama dengan signal
yang sebagai pembilang dan noise sebagai penyebut begitu. Jadi itu istilahnya signal to noise ratio. Nah, noise disebabkan oleh pasien itu sendiri maupun komponen MRI. Semakin besar sinyal, maka semakin meningkatkan SNR. Itu sudah jelas. Jadi kalau sinyalnya tinggi karena dia sebagai pembilang, maka SNR-nya semakin tinggi. Begitu. Kalau noise-nya semakin tinggi karena noise sebagai penyebut, maka SNR akan semakin rendah. Oke ya. Ketika SNR semakin tinggi, maka gambaran akan semakin jelas untuk anatomisnya. Begitu. Jangan samakan ya antara kontras dengan sinyal. Beda ya. Kalau kontras noise to ratio itu beda. Kontrasnya yang tinggi. Ketika kontras semakin tinggi, justru sinyalnya akan semakin turun. Karena kehitamannya akan terpengaruh oleh putih. Sehingga sinyalnya itu semakin turun. Jadi sama dengan CT scan. Ketika ketajamannya semakin tinggi, maka anatomis-anatomis itu akan semakin berkurang. Makanya ketika kita membuat CT scan kepala, kondisi smooth, kondisi otak, tidak boleh terlalu tajam menggunakan apa? Menggunakan resolusi very very sharp, tidak boleh. Yang pakai adalah smooth. Karena semakin tajam, maka sinyalnya semakin menurun. Kontrasnya bagus, tapi sinyalnya menurun. Sama dengan MRI ya. Jadi kontras ketika semakin naik, maka sinyal semakin turun. Oke. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi terkait sinyal to noise ratio. Jadi sinyal semakin tinggi, itu satu, densitas proton di daerah yang diperiksa itu banyak. Maksudnya bagaimana? Ketika proton atom hidrogen yang ada di area tertentu itu banyak, maka sinyalnya akan banyak. Contoh nih, di lutut, di abdomen dibanding dengan paru-paru. Jelas, sinyal yang terbaik adalah di abdomen atau lutut dibanding paru-paru. Karena di paru-paru atau di torak kita, itu jarang sekali proton atom hidrogen di sana. Yang ada banyak adalah udara. Termasuk juga kandungan dari bronkus-bronkus kita itu tidak banyak proton atom hidrogen. Sehingga untuk kasus-kasus MRI torak itu sangat jarang dilakukan. Karena itu tadi ya, jadi proton atom hidrogen yang ada di dalam paru-paru sangat sedikit. Begitu. Oke. Kemudian voxel volume. Voxel volume artinya ketika volume voxel yang diambil itu besar, maka SNR akan semakin besar. Logikanya kalau Bapak Ibu pegang senter ya, senter atau lampu penerangan, ketika senter itu dibuka atau diperlebar, maka sinyal atau cahaya yang keluar akan semakin besar. Inilah yang bisa dianalogikan ketika voxel volumenya besar, maka SNR akan semakin terang. Yang dimaksud voxel volume besar itu resolusinya. Resolusinya ketika dalam sebuah voxel itu ukurannya besar-besar, maka dia akan menerima sinyal lebih banyak sehingga SNR akan semakin terang. Kalau ukurannya kecil-kecil, seperti high resolusi, pakai 512, pakai 312, itu semuanya nanti jatuhnya akan SNR-nya menurun. Jadi harus dibedakan ketika resolusinya tinggi, pakai yang tinggi, artinya di situ di dalam voxel volume, piksel-pikselnya sangat kecil-kecil. Semakin sedikit atau semakin kecil area yang dikenai sinyal, maka akan semakin sedikit sinyal yang diterima. Maksudnya, saya analogikan seperti lampu penerangan tadi, senter. Mengenai objek yang sempit, maka objek itu akan menerima sinyal yang sedikit. Itu ya. Kemudian, untuk time repeat, time echo, dan flip angle. Nah, ini sering keluar soal-soal ini. Ketika time repeat disetting besar, maka SNR akan semakin turun. Nah, harus dicatat ya. Harus dicatat. Ketika
TR disetting pendek, maka SNR akan semakin tinggi. Supaya mudah diingat, time repeat untuk T1 itu kan pendek, di mana SNR untuk anatomisnya lebih jelas daripada T2. Harus dibedakan ya, T2 terang, jelas, itu bukan anatomisnya, tapi kontras resolusinya. Tapi begitu dicek struktur anatomisnya, maka sinyalnya lebih tinggi untuk yang T1. Sehingga kalau T2, warna terangnya semakin bagus, itu adalah gambaran air saja. Tapi struktur anatomis lain langsung menurun. SNR-nya langsung menurun. Begitu. Nah, harus dipahami itu. Untuk time echo, ketika time echo semakin tinggi, sama SNR juga semakin menurun. Nah, ini teoritis, ini nggak boleh salah. Kemudian flip angle. Ketika flip angle semakin besar, maka SNR akan semakin tinggi. Kok bisa, Pak? Flip angle itu adalah sudut eksitasi, di mana berapa derajat time apa namanya paparan itu apa namanya gelombang radiofrekuensinya itu ketika dipaparkan ke proton atom hidrogen, dia diberikan sudut eksitasi berapa derajat, itu sama saja dengan memberikan besarnya energi. Ketika energi semakin besar, alias flip angle-nya jatuhnya semakin semakin ke bawah, semakin sudutnya semakin lebar, maka energi yang diberikan itu akan semakin besar. Otomatis ketika energinya semakin besar, maka amplitudo sinyalnya atau SNR-nya semakin besar pula. Begitu ya. Oleh karena itu, kalau kita hubung-hubungkan, kenapa sih flip angle untuk sekuen gradient echo itu menghasilkan SNR yang jelek? Ketika kita menghasilkan suatu gambar yang namanya sekuen DWI, diffusion weighted image, flip angle-nya untuk DWI itu kecil. Karena syarat gradient echo itu kurang dari 90 derajat. Sehingga semakin kecil flip angle, maka energi semakin kecil. Otomatis signal to noise rasionya itu semakin kecil. Gambaran untuk gradient echo atau gambar untuk sekuen diffusion itu sangat jelek. Dia hanya menampilkan warna putih di dalam warna hitam ketika ada kasus-kasus yang inhomogenitas atau kasus perdarahan contohnya. Ketika ada warna putih yang ada di sekuen DWI, itu indikator salah satunya adalah perdarahan. Begitu ya. Atau indikator salah satunya infak, infak iskemik ya. Infak iskemik yang baru terjadi. Begitu ya. Untuk DWI itu warna untuk darah hitam ya, hitam. Hitam. Jadi ketika kita mendapatkan kehitaman, bukan putih ya, kehitaman di dalam DWI itu relatif gambarannya adalah darah. Maksudnya sekuen DWI gambarnya itu hanya untuk menampilkan ada hitam atau tidak ada ketika untuk melihat suatu perdarahan. Begitu. Jadi kalau ada banyak perdarahan, dipastikan untuk DWI-nya hitam. Tidak butuh sinyal-sinyal lain, hanya butuh sinyal hitam-hitam tadi saja. Oleh karena itu, sekuen DWI di mana flip angle-nya pendek, itu SNR-nya jelek. Begitu ya. Sehingga sekuen yang terbaik untuk sinyal itu bisa disimpulkan dari aturan-aturan parameter adalah spin echo. Jadi spin echo itu sinyal yang terbaik, yang di mana dipakai selalu untuk T1. Untuk T2 itu biasanya pakai fast spin echo. Fast spin echo. Sinyal untuk fast spin echo untuk T2 itu memang terang, kontrasnya tajam, tapi secara anatomis dia semakin berkurang SNR-nya. Ini mutlak teori ya. Teori ini harus benar, tidak boleh salah. Gitu ya. Oke. Kemudian number of excitasi. Number of excitasi ini adalah berapa banyak data itu masuk ke dalam key space. Number of excitasi. Jadi berapa kali
data itu dimasukkan ke key space. Key space itu apa? Yes, pokoknya di dalam voxel volume itu ya. Jadi ketika ingin menghasilkan suatu citra, maka dia akan masuk ke dalam area key space, space K. Tulisannya K strip space. Nah, di situ berapa kali memasukkannya? Walaupun di setting komputer MRI di setting satu next-nya, number of excitasinya, maka tetap sudah menghasilkan suatu gambar utuh. Tetapi ketika diulang, next-nya dikasih 2, maka akan gambarnya semakin bagus. Bagus atau smooth itu identik dengan SNR yang tinggi. Jadi smooth-nya gambar MRI itu SNR-nya tinggi. Smooth salah satunya dipengaruhi oleh next, number of excitasi. Tetapi efek terhadap waktu scanning itu signifikan sekali. Karena rumus dari time scanning itu ada kaitannya dengan number of excitasi. Lebih tepatnya, rumusnya adalah time repeat kali time echo kali fase encoding dibagi number of excitasi. Jadi number of excitasi menjadi sebagai penyebut. Ketika penyebut semakin sorry ya, kalau next-nya itu semakin kecil, maka dia akan semakin cepat waktunya ya. Next-nya itu jadi ini ya, jadi pembilang ya. Jadi perkalian TR kali fase encoding kali next dibagi turbo faktor. Turbo faktor itu echo train length. Turbo faktor itu menjadi penyebut. Turbo faktor itu ada ketika menggunakan sekuen fast spin echo. Kenapa harus ada turbo faktor ketika fast spin echo? Karena ketika time repeat-nya panjang, time echo-nya panjang, dan itu karakternya T2 fast spin echo, maka waktunya akan lama kalau tidak dikasih turbo faktor. Turbo faktor itu kalau di dalam dasar-dasar fisika, dia sebagai pembagi. Nah, pembagi echo, berapa kali rangkaian echo itu dicatat. Semakin banyak turbo faktornya, maka akan semakin cepat pemeriksaannya. Kalau kita analogikan turbo faktor dengan waktu scanning, itu seperti orang kalau ngecat tembok. Kalau di tembok dengan ukuran yang sama, ada banyak tukangnya, tukang catnya, maka tembok akan cepat selesai. Termasuk turbo faktor seperti itu. Ketika turbo faktornya semakin besar, banyak, maka akan cepat selesai. Tapi efek ketika turbo faktor semakin tinggi, maka SNR akan jatuh, turun. SNR akan turun. Nah, turunnya SNR itu ada teorinya ya, kelipatan 2 kalinya turbo faktor, 2 kalinya next, sorry, 2 kalinya next, ketika ditingkatkan next-nya, next sebagai pembilang, ketika ditingkatkan, kenaikan sinyalnya hanya 0,4 saja. Dan itu tidak signifikan. Artinya, kalau ingin memperbaiki citra, itu jangan main di number of excitasi. Jangan. Jadi waktunya jauh lebih lama, tapi kenaikan SNR-nya tidak signifikan. Hanya 1,4 dari awal. Awalnya SNR itu 1. Jadi SNR di dalam MRI itu relatif menuju angka 1. Kalau kurang dari 1, itu tidak bagus. Kalau lebih dari 1, berarti semakin bagus SNR-nya, semakin smooth. Begitu. Oke. Kemudian yang kelima adalah reservoir bandwidth. Bandwidth juga begitu, mempengaruhi SNR. Ketika semakin besar bandwidth-nya, maka akan semakin turun SNR-nya. Ketika bandwidth-nya semakin kecil, maka SNR-nya akan semakin bagus. Coil juga begitu. Coil yang lebih dekat dengan objek, dia akan semakin bagus. Coil yang semakin jauh dengan objek, dia akan jelek. Itu ya. Oke. Ini tadi proton density. Ketika semakin banyak protonnya, dia akan semakin jelas SNR-nya. Seperti pelvis dibanding dengan paru. Maka lebih bagus yang ada di pelvis. Begitu. Ini adalah voxel. Ketika voxelnya itu besar-besar isinya,
Yang dimaksud besar-besar itu contohnya 10 kali 10 kali 10. Kalau yang bawah 10 kali 10 kali 5. Maka SNR-nya akan lebih bagus yang atas. Karena area itu menerima sinyal yang lebih banyak ketika dikasih sinyal. Gitu ya. Oke. Kemudian TE, TR, dan flip angle. Ini ya, flip angle kecil, SNR-nya rendah. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian time repeat mengontrol banyaknya pulsa, di mana TR panjang, SNR-nya. Nah, ini nggak tepat. Ini salah. Ini teori ini salah ya. Jadi time repeat panjang, itu dia semakin pendek. Time repeat pendek. Oke, nomor berikutnya, halaman berikutnya. Nah, number of excitasi. Ketika next-nya semakin besar, semakin tinggi, maka SNR akan semakin naik. Tetapi next bukan pilihan utama untuk meningkatkan SNR karena kenaikannya hanya 1,4 ya, atau akar 2. Jadi ya, next tadi adalah berapa kali data yang dimasukkan ke dalam key space. Begitu ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh-contoh gambar ketika next-nya 1 dengan next-nya kurang dari 1 itu berapa? Gambarnya bagaimana? Untuk yang sebelah kanan itu next-nya 4. Untuk yang sebelah kiri, next-nya kurang dari 1. Waktunya sangat jauh, 6 menit dibanding detik. Jadi next yang lebih bagus, gambarnya semakin smooth. Next yang kecil, sebelah kiri, dia ada gambaran-gambaran yang membuat kabur ya. Kemudian bandwidth, ini. Ketika bandwidth semakin kecil, maka noise semakin kecil. Nah, tadi saya menjelaskan itu ya. Ketika bandwidth-nya itu rendah, maka SNR-nya semakin bagus. Ketika bandwidth-nya semakin tinggi, maka SNR-nya akan semakin rendah. Kenapa? Karena ketika bandwidth-nya kecil, itu noise-nya mengecil. Maka yang ada adalah SNR-nya naik kalau noise-nya itu mengecil. Oke ya, harus fokus. Kalau nggak fokus, bingung penjelasan saya. Kemudian coil. Koil yang terbaik adalah koil yang dekat dengan objek, akan meningkatkan SNR. Oke. Nah, upaya meningkatkan SNR sekarang. Gunakan fast spin echo atau spin echo bila memungkinkan. Hindari menggunakan gradient echo. Maksudnya ketika T1 bisa dipakai spin echo, ya pakai spin echo saja. Jangan improvisasi menggunakan gradient echo ketika pasien itu kooperatif. Gitu. Contohnya, ketika menghasilkan sekuen kepala, itu bisa menggunakan T1 spin echo. Ada juga yang lebih cepat lagi, namanya T1 SPGR. SPGR itu spoiled gradient echo. Dia menggunakan sekuen basicnya adalah gradient echo. Jauh lebih cepat. Dan gambarnya ya karakternya gambar S1 juga, gambar T1 juga, gambar anatomis juga. Sehingga pasien-pasien yang anak-anak, pasien-pasien yang tidak kooperatif, baru dia menggunakan spin echo, menggunakan apa namanya spoiled gradient echo. Itu ya. Kemudian gunakan coil yang tepat, jelas. Gunakan matrik yang kasar. Maksudnya matrik yang kasar itu bagaimana supaya gambaran anatomisnya lebih jelas, bukan kontrasnya yang menjadi acuan. Matrik yang kasar adalah matrik yang ukurannya besar-besar. Matrik ukuran besar itu contohnya adalah matrik 128 kali 128, begitu ya. Bukan 512 kali 512. Karena 512 memang angkanya besar. Angka angka besar 512 itu barangnya kecil. Jadi pixel-pixelnya sangat kecil. Jadi satu kotak, satu voxel itu diisi oleh metrik-metrik yang halus alias kecil-kecil banyak. Itu artinya berarti 512. Tapi kalau matriknya itu hanya 256, berarti dia ukuran dalam voxelnya itu lebih gede. Nah, kalau ukuran matrik di dalamnya itu lebih gede, alias kasar, alias ukuran fasenya itu rendah. Contohnya 128 itu rendah ya. Maka dia akan semakin tinggi SNR-nya. Begitu. Kemudian gunakan FOV yang besar.
Jelas ya, FOV itu adalah area yang dikenai sinyal. Artinya semakin luas FOV, berarti dia semakin besar menerima sinyal. Kemudian pilih slice yang tebal. Sama kayak CT scan. Ketika slice-nya itu tebal, maka area yang disinari itu semakin banyak menerima sinar gitu. Kasarannya begitu ya. Jadi slice semakin tebal, SNR-nya semakin bagus. Tapi bertolak belakang dengan CNR alias kontras noise to ratio-nya semakin turun. Gitu. Kalau irisannya semakin tipis, maka kontrasnya semakin tajam. Termasuk juga MRI, begitu. Kontras semakin tajam berkebalikan dengan sinyalnya semakin turun. Begitu ya. Kemudian gunakan next sebesar mungkin. Sebesar mungkin itu tidak terlalu besar ya. Karena itu akan membuat gambar semakin halus. Oke, kemudian kontras. Nah ini, supaya tidak bingung, sekalian kontras dipahami. Kontras itu perbandingan ya, perbandingan antara area organ yang saling berdekatan. Putih berarti kontrasnya dengan hitam tepat sebelahnya. Ya, jadi membandingkan kontras, kalau menghitung kontras noise to ratio dengan menggunakan region of interest, kalau di dalam bahasa fisika, di dalam teman-teman yang ketika buat penelitian, menghitung kontras noise to ratio, itu kita dot, kita regio untuk area misalkan putih, kemudian di sebelahnya putih itu ada hitam, maka hitam kita ROI, putih kita ROI, yang berbatasan, maka di situ akan muncullah nilai kontras noise to ratio. Semakin tajam perbedaan antara putih dan hitamnya, antara daerah patologis dengan daerah yang sehat sebelahnya, maka akan semakin tinggi kontras noise to ratio-nya. Nah, itu ya. Nah, untuk meningkatkan kontras to noise ratio, maka gunakan T2 atau gunakan kontras media gadolinium. Gitu ya. Atau menghilangkan gambaran jaringan yang normal. Contohnya ketika menggunakan T2 fat saturasi. Kalau ingin menghasilkan kontrasnya air yang terang, maka jaringan lain harus dihilangkan sinyalnya. Desaturasi namanya. Oke, stir atau flare itu adalah sekuen untuk menghilangkan sinyal. Stir itu adalah short time, short uh, apa ini? Stir, short tau inverse recovery. Short-tau inverse recovery. Kalau flare itu adalah fluid attenuation inverse recovery. Namanya inverse itu adalah membalik. Matematika inverse adalah matematika pembalik. Jadi inverse recovery. Kalau flare berarti fluidnya yang dibalik, artinya sinyal air yang dihilangkan. Kalau stir itu sinyal lemak yang dibuang. Stir. Stir. Kalau bahasa merek lain namanya fat saturasi, itu stir. Kalau flare itu bahasa merek lain itu namanya TEM, Turbo Inverse Recovery. Kita tidak perlu bingung masalah itu, yang pasti menghilangkan lemak itu bisa, menghilangkan air itu bisa. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kontras noise to ratio. Oke. Kemudian spasial resolusi. Nah, ada perbedaan sedikit antara spasial resolusi dengan kontras tadi. Kalau spasial resolusi itu adalah kemampuan di mana dua titik secara terpisah itu jelas perbedaannya. Resolusinya semakin kelihatan, dua titik secara terpisah. Kalau ingin meningkatkan spasial resolusi, gunakan irisan yang tipis atau matrik yang setinggi mungkin atau kecil sekali ukurannya. Contohnya 512, 256 itu sangat kecil kalau di MRI. Alias halus banget gambarnya. Semakin tajam. Gunakan FOV yang sekecil mungkin. Kalau FOV-nya besar, maka ketajamannya akan berkurang, termasuk spasial resolusinya akan berkurang. Kemudian gunakan rate angular. Untuk teman-teman D4 ya, perlu dipahami kalau D3 cukup sampai 3 saja, slice, metrik, dan FOV. Tapi yang namanya matrik rate angular itu adalah matrik asimetrik FOV. Artinya dia tidak dalam bujur sangkar. Dia persegi panjang, begitu ya. Jadi ukuran fase encodingnya tidak sama. Kalau 256 kali 256 itu namanya simetrik. Kalau 256 kali 128 berarti asimetrik.
Artinya kalau kita menggunakan 256 kali 512 itu akan lebih tinggi spasial resolusinya dibanding 512 kali 512 begitu. Dibanding 256 kali 256. Artinya menggunakan rectangular atau asimetrik FOV. Itu tergantung dengan area yang diperiksa. Kalau area memungkinkan, ya pakai asimetrik. Oke, nah ini contohnya perbandingan resolusi ya. Ketika kita lihat bahwa resolusi untuk irisannya yang berbeda atau FOV-nya yang berbeda, maka gambarnya akan berbeda. Coba lihat untuk yang bagian atas, FOV-nya itu 24, yang bagian bawah FOV-nya itu hanya 12 cm. Sehingga tentunya yang lebih lebar, yang 24 cm, itu lebih bagus SNR-nya. Jadi SNR-nya itu dipengaruhi oleh besarnya FOV. Begitu ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ketika menggunakan irisan slice thickness 10 mili yang bagian atas, kemudian yang bagian bawah 3 mili, maka gambarnya akan lebih tajam yang bawah, lebih tajam. Tapi kalau kita zoomkan, ini noise-nya akan semakin tinggi yang bawah. Jadi smooth-nya lebih smooth yang atas. Artinya smooth itu identik dengan SNR. Kalau yang bawah, kontras yang dijadikan acuan. Sehingga ketika kontrasnya lebih bagus, maka di situ gambar noise-nya itu semakin muncul. Gambar noise itu identik dengan sinyal bintik-bintik, baik di luar objek maupun di dalam objek. Coba titik-titiknya lebih banyak yang di bawah. Begitu ya? Oke, itu adalah contoh gambarnya. Nah, kalau yang ini urusan irisan sagital, bandingkan antara kanan dengan kiri. Yang kanan itu lebih tajam, ya. Yang kanan lebih tajam. Yang kiri lebih tidak tajam ya, smooth begitu. Jadi spasial resolusinya beda, lebih bagus yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan itu pakai fase encoding yang sangat tinggi, 512 kali 256. Kalau sebelah kiri itu 256 kali 128. Sehingga lebih bagus yang sebelah kanan untuk spasial resolusi atau membedakan titik yang satu dengan titik yang lain. Itu namanya spasial resolusi. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah untuk masalah waktu scanning. Nah, ini sering keluar. Sering keluar. Ini basic ya, sering sering banget keluar. Waktu scanning supaya ingin cepat, perhatikan ada variabel yang mempengaruhi time repeat, kemudian fase encoding alias matrik, kemudian number of eksitasi. Nah, perhatikan kalau kita lihat rumusnya, oh habis ya slide-nya. Rumusnya time scanning itu adalah perkalian antara yang menjadi pembilang, perhatikan time repeat kali fase encoding kali number of eksitasi. Nah, itu adalah perkalian time scanning. Jadi ketika time repeat tinggi, fase encoding tinggi, next tinggi, ya waktunya lama. Otomatis kalau ingin mempercepat, berarti kan direndahkan semua. Time repeat rendah, next-nya kecil, matriknya tidak tinggi alias kasar. Matrik tidak tinggi, ya contohnya 128 itu tidak tinggi. Kalau sudah 256 berarti lebih tinggi, artinya matriknya tidak kasar, tapi matriknya halus. Matriknya sangat kecil-kecil alias halus. Begitu ya? Oke, ini cukup untuk pendalaman yang kedua. Jadi nanti tinggal dikembangkan apa yang saya sampaikan, akan banyak pola-pola soal yang terkait dengan basic ini. Kalau kita cek untuk soal lanjutan yang kemarin, coba kita buka kembali untuk beberapa soal saja, tidak usah sampai terakhir karena yang terakhir itu tentang teknik kalau nggak salah. Oh ini scan ya, yang MRI saja dulu. Oke, ini ya. Perhatikan untuk soal-soal dasar-dasar MRI ini lanjutannya kemarin ya. Nomor 21, kita lanjutkan. Di bawah ini merupakan
pulsa MRI kecuali. Nah, kalau bilang kecuali berarti bukan sekuen MRI, begitu ya? Kalau bilang kecuali berarti bukan sekuen MRI. Sebentar, kok nggak bisa connect ya otoritas saya. Sebentar ya. Iya. Loh, oke, oke. Nah, bisa. Oke, di bawah ini adalah MRI pulsa, kecuali ya, kecuali. Jadi kalau kecuali berarti bukan sekuen. Spin echo kan sekuen, gradient echo kan sekuen, inverse recovery sekuen, flare gitu-gitu kan sekuen. Nah sekarang ini radiofrekuensi dan spiral full sekuen. Yang mana kira-kira? Yang ini ya. Ini bukan sekuen radiofrekuensi ya, gelombang ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 22. SNR dipengaruhi oleh, nah, proton density. Tadi ya saya jelaskan, apabila proton density rendah seperti di paru, maka sinyal yang di-scan SNR akan rendah. Oke, nomor 23. MRI menurunkan next number of hits yang berpengaruh terhadap waktu. Betul ya? Bahwa time scanning itu adalah time repeat kali fase encoding kali next. Ini ya. Jadi fase encoding ini adalah matrik ya. Kalau matriknya semakin tinggi maka semakin lama. Contohnya 256, 512. Kalau 128 dia akan semakin cepat. Kalau next-nya kita turunin, berarti kalau ini turun, ya otomatis ini kan ikut turun. Begitu. Maka waktu scanning akan semakin turun. Meningkatkan waktu scanning, ya salah. Harusnya menurunkan. Nah, menurunkan blue artifact, menurunkan waktu, nah ini jelas. Menurunkan waktu pencitraan. Oke. Kalau meningkatkan SNR, itu salah. Karena ketika next-nya semakin turun, maka SNR-nya semakin turun. Analoginya, next semakin naik itu semakin halus, itu analoginya adalah menyetrika baju kita, menyetrika baju. Kalau next-nya sekali, berarti nyetrikanya hanya sekali. Tapi kalau next-nya dua, maka nyetrikanya dua kali. Maka baju akan semakin halus, artinya gambar akan semakin SNR-nya tinggi atau smooth. Gitu ya. Nomor 24, rentang frekuensi yang terjadi sampling data objek yang di-scanning disebut dengan bandwidth ya. Jadi rentang frekuensi itu istilahnya bandwidth. Jadi berapa bandwidth-nya itu adalah rentang frekuensi namanya bandwidth ya. Oke. Jadi satuan bandwidth adalah hertz per pixel. Artinya berapa sih lebar rentang bandwidth-nya untuk memilih slice supaya tepat sasaran. Itu namanya bandwidth. Ya, NSA itu adalah sama saja dengan bahasanya next. Sama. NSA dengan next itu sama istilahnya. Beda merek MRI saja. Ya. Kemudian untuk nomor 25 di bawah ini cara meningkatkan CNR. Kontras semakin naik kecuali meningkatkan CNR kan dengan kontras, dengan D2, dengan menghilangkan gambaran ini. Ya. Nah, apakah ini atau ini? Kontras itu tidak menggunakan T1. Kalau T1 itu bukan kontras yang dinaikkan, tapi SNR-nya yang naik. Maka jawabannya adalah ini karena kecuali. Gitu ya. Kalau yang D ini juga meningkatkan kontras, memilih magnetisasi transverse. Jadi di MRI itu ada yang dicentang pakai magnetisasi MT namanya, MT. Magnetisasi transverse. Oke, nomor 26. Pada citra MRI meningkatkan spasial resolusi dengan cara slice yang tipis. Oke ya, ini betul, betul. Slice yang tipis. Nah, kalau matrik yang besar, artinya berarti ukuran matriknya itu 128 itu matrik yang besar. Nggak mungkin spasial resolusi dengan matrik yang besar. Matriknya harus kecil-kecil alias halus, begitu ya. FOV yang besar tidak. FOV yang besar malah tidak tajam. Slice yang tebal juga sama tidak. Artinya yang betul adalah slice yang tipis. 27.
Di bawah ini merupakan salah satu cara mengurangi waktu scanning, jelas ya. Time repeat sependek mungkin, jelas. Matrik yang halus malah lama, karena semakin tinggi nilai matriknya. Next yang besar nggak mungkin, nggak mungkin. NSA juga nggak mungkin. Oke, nomor 28, nah ini sudah enggak ya. Ini dasar lain tentang barang di bawah ini berbahaya apabila melepaskan untuk pasien sebelum ini, kecuali berbahaya, artinya dia tertarik. Kalau tertarik berarti barangnya ferromagnetik. Ferromagnetik contohnya gunting tertarik, stetoskop semi atau paramagnetik bisa tertarik, logam semi atau biasa menghasilkan panas berbahaya, kunci juga begitu tertarik, pensil tidak, pensil tidak tertarik. Kemudian nomor 29, batas aman dari magnet tepi adalah, nah ini teori ya, 5 Gauss. Tidak lebih dari 5 Gauss atau kurang dari 5 Gauss atau 5 Gauss. Ini ya. Jadi batas aman dari ini adalah kurang dari 5 Gauss. Ini ya, maksimal 5 Gauss. 5 Gauss itu kira-kira 3 meter, 3 meteran. Tidak sampai 3 meter ya? Iya, sekitar 1 meteran gitu. 30 jenis koil MRI untuk kruris. Nah, bingung seperti ini. Harusnya kan kita berpikir kruris koil. Tidak. Jadi eliminir saja, tidak mungkin angle coil karena kecil, tulis kan panjang. Genu juga karena kecil, pedis juga karena kecil. Nah, berarti di sini dan di sini. Jawabannya ini ya, abdomen coil. Artinya coilnya besar, cukup untuk mengcover kruris. Itu sudah bisa. Begitu ya. Apakah boleh, Pak, menggunakan coil abdomen? Boleh kalau nggak ada yang lain. Tapi harusnya ada coil khusus untuk kruris, namanya volume coil. Coil yang melingkupi objek ekstremitasnya. Nomor 31, nah ini sudah ya, masuk ke sini. Apakah perlu ini? Kita bahas. Dan gradien cepat, ini namanya Faraday ya. Induksi Faraday, sangkar Faraday. Nggak usah dibahas ya. MRI mengingat hangat ini, hangat. Kalau hangat, MRI hangat itu namanya gradien. Field frekuensi, gradient field, dua ini. Kalau yang membuat panas ya ini, radiofrekuensi. Bukan gradiennya, bukan. Tapi radiofrekuensi semakin besar, semakin banyak, maka panas tubuh akan semakin naik. Oke ya? Ya cukup, itu saja dulu. Nah ini enggak, ini untuk sudah level untuk lanjutan ya. Untuk lanjut, ini untuk teknik lanjut, enggak usah hari ini. Oke, cukup. Kita masuk ke CT scan. CT scan, saya ingin beberapa nomor untuk dijawab. Sebelum saya, kira-kira masih ingat nggak teori-teori ini? Saya ingin sekedar itu kok punya gambaran ya, panjenengan. Gambaran untuk CT scan yang keluar soal-soalnya dasar. Contohnya ini, nomor 4. Jawabannya apa ini? Kira-kira CT scan nasofaring dilakukan pada posisi apa? Kepala dulu atau kaki dulu? Ada yang tahu? Silakan. Oke, ya, sudah banyak yang jawab ya. Ya, nah, kepala dulu betul ya. Head first. Head first artinya kepala yang masuk dulu. Jadi orientasinya itu head first. Begitu. Oke. Kemudian untuk kontras nomor 3. Kira-kira tahu jawabannya? Pada pemeriksaan CT brain dengan kontras, jumlah kontras media positif untuk pasien dewasa digunakan sebanyak berapa? Nah, teoritis kan ini. Kalau nggak ingat kan salah nanti satunya. Kira-kira yang mana? Sebetulnya kualitas soal untuk nomor 3 itu tidak bagus. Karena acuan teori yang lebih detail itu ada ukuran kilogram berat badan ya. Tapi kalau melihat seperti ini yang umum berapa? Oke, E 50 sampai 60. Oke, nanti kita cek ya. Oke. Kemudian ini delay, delay nomor 6. Hanya ini dulu aja kita uji sebentar aja. Nanti kita cek untuk
belajar teori dasar untuk CT scan supaya kena berbagai soal ya. Kita harus belajar teori dasar CT scan-nya. Karena teman-teman saya yakin sudah lama tidak belajar teori ya. Apa nomor 6 jawabannya? Jenengan harus punya acuan namanya blood cycling time. Blood cycling time itu artinya perjalanan kontras waktu lamanya dari awal dimasukkan ke vena cavity sampai menuju area yang diinginkan itu berapa detik. Kalau tahu itu, maka jenengan akan bisa setting ketika melakukan CT NGO, fase arteri, fase vena, fase delik, itu akan tahu. Gitu ya. Oke, jawabannya apa? A. Oke, ini kalau 7 harus nggak boleh salah kalau 7. Kalau 7 nggak boleh salah. Ayo, serentak jawab 7. Apa kira-kira? Siti Nasufari menggunakan apa? Menggunakan kernel apa? Rekonstruksinya? Istilahnya kernel ya. Kernel itu rekonstruksi. Mau dibuat smart atau soft atau smooth? Apa jawabannya nomor 7? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa, nggak usah malu. Oke, sudah ada yang ngirim ya, 2. Smooth Pak, C. Ya, betul ya, smooth. Yang betul smooth ya. Oke, ini. Nah, ini penting. Ini keluar ini soal dasar-dasar ini di D3 maupun D4. Keluar soal-soal kayak gini. Berapa nilainya? Nek sing biasa ngarep sekian ya kudu nero. Yang mana? Gini dah enaknya ya, ketika sudah dalam bentuk soal, angka itu kan dekat. Kadang-kadang kita itu ragu gara-gara angkanya didekatkan itu loh. Oke, tahu semua, Rek. Chat semua. Ah ya, iya tepat sekali ya. Ah, oke, kita kembali ke teori ya. Coba supaya nanti jenengan bisa mendalami dan berbagai pola kalau keluar di soal-soal CT scan itu kita tidak bingung. Coba saya carikan dulu teorinya. Nah, oke, bentar ya. Tak cari dulu itunya. File saya. Oke, ada PPT, tapi PPT-nya nggak nemu. Sebentar. PDF aja, sorry. Coba ini ya. Nah, ada materi singkat, tulisan singkat, ya tidak singkat ya, 100 halaman ya. 100 halaman, tapi sebetulnya kita bisa simpelkan terkait ini. Cuma nanti ini bisa dibaca-baca ya. Bisa dibaca-baca. Hanya ini. Selesai enggak ini yang menjelaskan. Ini all buat tentang CT scan ya. Jadi jenengan akan paham.
Saya jelaskan pelan-pelan ya, singkat-singkat aja. Halaman pertama, yang penting adalah Hounsfield unit. Nah, jadi CT scan itu punya nilai HU. HU-nya air, HU-nya udara, HU-nya darah, itu berbeda-beda. Oke ya? Yang sering kita jadikan acuan itu HU-nya tulang, HU-nya darah, ya. Rentang darah itu berapa? Puluhan sampai ratusan ya, kurang lebih 40 sampai 80-an. Tulang itu ribuan, air itu mendekati nol dan lain-lain. Jadi nilai HU ada nilai di mana jaringan itu dia mengatenuasi, teratenuasi, begitu ya. Oke, kemudian untuk perkembangan CT scan ini jenengan harus tahu, harus karena nanti ada soal yang mengatakan CT scan itu masuk kategori generasi keberapa. Nah, itu penting untuk diketahui. Jadi teori-teori untuk CT scan itu harus tahu. Nah, contohnya ini ya, ketika tahun tahun 2004 itu 64 slash itu sudah banyak digunakan di aplikasi klinis untuk di Indonesia. Dual source itu sudah muncul. Nah, dual source itu apa? Generasi keberapa? Juga coba dipahami. Karena di sini ada acuan-acuan generasi satu, generasi dua. Nah, yang saat ini generasi di mana? Nah, itu harus paham. Jadi, kapan itu IBCT? Berarti dia pada generasi kelima. Electron beam CT. Kemudian spiral CT ya. Spiral CT itu sebetulnya sebelum multi detektor sudah ada spiral CT. Pada CT scan yang 4 slice itu sudah mulai spiral CT. Kalau multi detektor sudah mulai di 16 slice. 16, 64 begitu. Oke, jadi dipahami di sini pada generasi keberapa. Oke, kemudian dual source. Dual source itu CT scan di mana ada dua sumber. Artinya ada dua sumber tegangan. Ada dua kivi. Perbedaan kivi yang pertama dengan kivi yang kedua. Dua kivi ketika diaktifkan kedua-duanya, maka dia akan semakin bagus dalam mengatenuasi jaringan. Sehingga atenuasi jaringan yang tadi sumbernya dari kivi yang berbeda, itu akan semakin detail perbedaannya. Gitu ya. Kemudian untuk komputer CT scan, komponen CT scan apa saja? Ada ini, unit, ada konsul. Nah, ini semua saya kira tahu ya. Tinggal dibaca, cuman hal penting aja nanti yang saya jelaskan. Oke, kemudian untuk halaman ini cukup. Halaman, oke, hal yang penting saja. Nah, ini masalah aplikasinya ya. Tidak keluar, biasanya ujian kayak begini tidak keluar yang untuk halaman ini. Oke, kemudian masuk ke prinsip dasar membuat. Nah, ini baru hal yang penting. Prinsip dasar membuat protokol MSCT. Prinsip dasarnya apa saja? Ada hal yang perlu diketahui ya. Prinsip dasar dalam membuat protokol untuk CT scan ini. Ada beberapa yang perlu diketahui. Ada yang namanya scan area of interest. Ya, ada yang namanya scan direction. Ada yang namanya localizer radiograph, ada yang namanya scan durasi, ada yang namanya gantry revolution time, table speed, pitch, kemudian beam collimation, ada rekonstruksi slice thickness, ada extend overlap, ada rekonstruksi algoritma, ada kivi, ada arus, kemudian radiasi dos. Oke ya, ini adalah sekuensi parameter-parameter CT scan yang wajib untuk diketahui. Karena ini sering keluar, ini dites, sering keluar. Efek terhadap citra terutama. Gitu ya. Oke, sebelum ke sana, kita perlu ketahui tentang indikator. Jadi, diagnosa itu sangat menentukan pembuatan parameter tadi. Jadi, kenapa ketika kita menerima permintaan CT scan, kita harus baca dulu indikasi pemeriksaan. Karena indikasi pemeriksaan ini pengaruh terhadap fase yang kita buat. Apakah ketiga fase ini kita perlukan, ataukah fase delay saja yang kita butuhkan. Tidak butuh arteri maupun vena. Contohnya kasus-kasus tumor yang butuh jaringan saja. Tidak perlu fase arteri. Fase delay saja sudah cukup, fase rutin ya.
Kemudian besar scan area yang kita buat. Tentunya kalau permintaannya CT scan yang torako-abdominal, ya berarti area scan-nya ya mulai toraks sampai abdomen kan begitu. Artinya di situ cek klinisnya. Kontras yang diperlukan, apakah butuh kontras yang pakai rektal atau pakai oral, contohnya abdomen. Kalau zaman dulu itu masih pakai oral, tapi kalau sekarang sudah jarang ya. Kemudian kontras protokolnya. Ini juga pengaruh ketika kita lihat indikasi. Kalau indikasinya itu yang dibutuhkan, misalkan pada fokus untuk masalah NGO atau pembuluh darah, maka jelas fluoridnya harus kenceng, harus tinggi. Fluorid itu kecepatan kontras masuk. Semakin tinggi fluorid, maka kontras akan semakin cepat tiba di sasaran. Volume juga menentukan kontras indikasi pemeriksaan, volumenya berapa yang dipakai. Kemudian scanning parameter, berapa dosis radiasi yang diterima. Ya. Terus area pemeriksaan atau arah scan dan arah scan. Area jelas FUV-nya ya, FUV-nya. Jadi secara garis besar untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan, indikasi pemeriksaan. Kemudian yang kedua, area pemeriksaan atau arah scan. Arah scan tadi yang sempat kita kerjakan soal tadi tentang scan direction. Scan direction itu arah dari scan. Nah, kenapa arah scan itu perlu? Karena kadang-kadang ada yang bertolak belakang dengan teori, itu nanti akan menghasilkan efek yang namanya ini apa namanya artefak. Artefak. Jadi kalau scan direction-nya nggak pas, maka pengaruh terhadap artefak juga pengaruh terhadap delay-nya itu tidak tepat. Contohnya ketika kita ingin melakukan kontras CT scan toraks, CT scan paru, maka scan direction secara teori itu yang lebih bagus adalah dari arah mana? Kraniokaudal atau caudocranial. Kita nggak sadar setiap kali kita cek mungkin di komputer kita itu dari kranio ke kaudal kan ya. Tetapi ketika ingin menghindari strik artefak, di mana strik artefak itu adalah warna kontras yang menyebar di sekitar vena cava superior. Jadi vena cava superior itu kan vena yang paling awal menerima aliran dari kontras. Jadi kalau kontras itu kita suntikkan, kemudian di vena cava superior di situ menumpuk, di situ besar, maka ketika keburu-buru kita ambil scanningnya, maka akan menyebabkan strik artifak. Maksudnya keburu-buru bagaimana? Coba kalau slice-nya kita buat dari atas dulu, alias dari kranio ke kaudal. Berarti kan secara cepat scanning kita hasilkan dari atas dulu. Akhirnya kena daerah vena cava superior lebih dulu, di mana kontras baru tiba di sana. Ketika kontras baru tiba di sana, kontras masih sangat banyak, sehingga strik artefak itu terjadi. Akan berbeda ketika scanningnya dari kaudo menuju kranial, dari bawah dulu. Sehingga kontras tadi sudah tidak terlalu banyak di area vena cava superior. Itu analoginya di situ. Tetapi dalam pelaksanaannya sih banyak, dan itu mungkin kalau nggak detail dilakukan penelitian ya tidak ada bedanya. Apalagi scanningnya canggih. Begitu ya. Itu ya. Jadi yang pertama adalah diagnosa indikasi diperhatikan. Yang kedua tadi yang saya jelaskan tentang area dan scan direction. Area itu FOV-nya, scan direction itu arahnya dari bawah ke atas alias caudocranial atau dari atas ke bawah atau kranio caudal. Oke, kemudian langsung ke scan durasi. Untuk kontras, ini detailnya tidak perlu kita bahas, tapi yang pasti pemberian kontras itu ada aturan mainnya ya. Pemberian kontras itu ada aturan mainnya. Bisa oral, bisa rektal, bisa intravena saja. Begitu ya. Nah, itu tolong dikembangkan. Kemudian scan durasi itu penting. Scan durasi itu ada beberapa cara, ada yang bolus namanya ya. Bolus time artinya lamanya.
masuk sama dengan lamanya scanning. Bolus time sama dengan scanning time. Tentunya teman-teman yang tahu, yang pernah memegang tahu ya istilah bolus ya. Ketika kalau dulu jadul itu kan bolusnya pakai tangan ya, diinjeksi manual ya. Begitu dokternya di dalam langsung disuntik bareng pada saat scanning. Nah itu kalau sekarang kan sudah ada injektor ya, jadi bolusnya injektor yang melakukan. Kemudian scan durasi itu pengaruh beberapa hal. Ini tentang rotasi gantry, table speed, pitch, dan area yang diperiksa. Jelas ya. Kalau lama berarti area diperiksanya luas. Kalau time rotasi gantry artinya perputaran gantry-nya itu cepat atau tidak. Kan ada itu yang CT scan yang super canggih, dia time rotasi gantry-nya sangat cepat. Table speed-nya juga pergerakan speed-nya maju, semakin maju. Ketika slice-nya berganti itu kan table-nya yang bergerak toh, bukan gantry-nya yang maju mundur. Gantry hanya muter. Tapi table speed-nya itu maju kan, maju scanning, maju scanning. Kecepatan speed table-nya itu menentukan scan durasinya. Kalau table-nya itu lambat, maka scan durasinya lama. Nah, table speed itu sudah bawaan alat. Table speed itu ada beberapa pilihan, memang bisa kita pilih, termasuk pitch juga. Pitch itu bisa kita pilih. Semakin tinggi pitch, berarti perputaran terhadap perpindahan tabelnya itu semakin tinggi. Jadi pitch itu adalah sekali putar, tabelnya bergerak itu semakin cepat. Pitch yang panjang dengan pitch yang pendek itu pengaruh terhadap scan-nya. Hasil scan-nya juga pengaruh. Nah, nanti coba kita cek di sini ada kayaknya pitch. Udah lama ini tidak saya baca. Kemudian rekonstruksi ketebalan irisan. Ini smooth atau tajam. Itu. Jadi kita harus tahu rekonstruksi atau kalau istilahnya kernel ya, kernel. Kernel itu smooth atau tajamnya gambar itu kita bisa lakukan dengan rekonstruksi. Ketebalan irisan untuk MSCT itu dasar atau apa namanya citra dasarnya atau raw datanya itu bisa 0,1 mili ya. Kalau kita ingin rekonstruksi ketebalannya, maka akan menghasilkan citra yang berbeda-beda, tergantung ketebalannya berapa. Kan begitu. Nah, untuk ketebalan irisan yang semakin tipis, itu kontrasnya akan semakin bagus. Tetapi sinyal atau apa namanya ketajamannya akan berkurang. Sinyalnya semakin jelek, begitu ya. Artinya tidak smooth lagi. Tapi kalau ketajamannya, apa namanya ketebalan irisnya kita tebalkan, maka dia akan semakin smooth atau semakin halus. Apa efeknya? Mana area yang dibuat tebal, mana yang dibuat tipis? Nah, teorinya ada ya. Kalau di kepala, itu standar irisannya adalah 5 mili. Kalau di abdomen, itu standarnya adalah 8 sampai 10 mili, kan begitu. Kenapa kok di abdomen itu harus dibuat agak tebal? Ya karena di sana organnya luas. Kalau tipis banget ya berapa film yang kita cetak, begitu itu salah satu alasan. Tapi juga cek lesinya kan tergantung lesi. Kalau lesinya kecil ya otomatis irisannya harus kecil, kan begitu. Ada tentang MPR. MPR itu multiplanar rekonstruksi. Jadi 3 dimensi bisa kita rekonstruksi di dalam fase setelah pemeriksaan selesai. Ada istilah selain MPR namanya MIP. MIP itu maksimum intensitas projection. Jadi ketika kita buat MIP, gambar akan semakin detail, semakin jelas, semakin tajam. Contoh-contoh ketika kasus pembuluh darah harus kita MIP, termasuk juga untuk CT scan torak itu MIP pasti ada untuk kondisi lung, bukan kondisi mediastinum ya, lungnya, gitu. Oke. Untuk teknik overlap. Nah, ini juga ada parameter yang ada di CT scan. Namanya increment. Increment. Jadi increment itu merupakan teknik overlap di mana dia mengurangi apa namanya partial volume, mengurangi gambaran yang putus-putus. Contohnya ketika di gambaran paru-paru. Gambaran paru-paru itu ketika incrementnya semakin kecil,
maka dia akan semakin tajam. Hubungan antara objek satu dengan yang lain itu tidak akan terputus. Coba perhatikan, ketika incrementnya besar, ya, maka ini ada gambaran yang terkesan kayak berputus-putus gitu ya, ringgi-ringgi gitu. Nah, ketika incrementnya kecil, maka dia akan semakin smooth. Di semua merek CT scan ada incrementnya. Perbandingan slice dengan increment, ketika semakin jauh perbandingannya, maka gambar akan semakin bagus ini. Tetapi kalau incrementnya semakin kecil, otomatis butuh data yang sangat banyak. Image hasil rekonstruksinya semakin banyak, maka akan semakin memenuhi dari kapasitas CT scan kita, komputer kita. Oke? Jadi fase rekonstruksi itu kita bisa ubah-ubah, di mana increment dan slice-nya itu bisa kita bedakan. Begitu. Slice 8, increment 8 akan lebih buruk daripada slice 8, increment 4. Artinya increment lebih kecil daripada slice, itulah teknik yang terbaik dalam rekonstruksi untuk sebuah gambar. Oke, lebih kecil lagi increment, maka lebih tajam lagi dan lebih nyambung lagi. Lebih kecil lagi, maka lebih lagi. Kalau slice-nya sudah kecil, maka increment tidak perlu setengahnya atau seperempatnya, sama juga tidak masalah. Yang rawan, ketika slice-nya tebal, kalau increment-nya juga sama persis, maka pasti gambar akan putus-putus. Pasti akan seperti ini. Kenapa? Karena increment tekniknya, pengertiannya adalah ini. Jadi increment adalah overlap-nya citra yang menumpuk. Jadi jarak image rekonstruksi itu saling menumpuk, saling overlap. Ketika saling overlap, maka dia akan saling menguatkan. Contohnya kayak tadi ya, ketika ngomong MRI ya, tentang number of eksitasi. Kan begitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, sekarang table speed, pitch, beam kolimasi. Table speed, pitch, beam kolimasi. Yang dimaksud dengan pitch, nah, pitch itu sendiri adalah kecepatan meja berputar pada saat perputaran gantry. Ketika pitch-nya semakin besar, maka lesi, ya, deteksi gambaran lesi dia akan semakin bagus atau tidak. Tidak akan dapat menunjukkan gambaran lesi ketika lesinya kecil. Jadi, kalau pitch-nya di bawah 1 itu lebih baik ketika lesinya kecil. Tapi kalau pitch-nya lebih dari 1, kalau lesinya besar, nggak masalah. Karena ketika pitch-nya itu semakin cepat, semakin tinggi itu semakin cepat artinya ya. Jadi pitch lebih dari 1 berarti semakin cepat. Kalau pitch kurang dari 1, 0,5, 0,2, itu artinya pitch-nya semakin lambat. Begitu. Nah, kalau untuk high speed itu artinya dia tidak baik untuk lesi-lesi yang kecil. Begitu ya. Kemudian untuk penggunaan higher speed itu contohnya ya CT colon, CT NGO, penggunaan higher speed dan faster speed tidak mempengaruhi kualitas gambar. Karena di situ dia tidak ada kaitannya dengan lesi yang kecil. Maka seringkali ketika CT NGO itu menggunakan pitch yang besar supaya kecepatannya semakin tinggi. Jadi pitch itu kecepatan per rotasi setiap detektor yang kita pakai, berapa banyaknya detektor atau lebar slice kolimasi yang kita pakai. Jadi kalau kita punya CT scan 128, itu kita tidak selalu menggunakan semua detektornya. Di situ ada pilihannya. Kadang menggunakan hanya 32, kadang hanya 64, kadang semua dipakai. Tergantung lebar slice kolimasi yang kita iris. Kalau kita ingin menghasilkan suatu area yang tipis dan tajam, maka tidak baik kolimator detektor dibuka full, tidak baik. Maka yang dicentang slice kolimasinya adalah yang kecil. Contohnya CT inner ear, CT inner ear, CT untuk menampilkan cochlea, CT untuk menampilkan
telinga kita, ya. Area di situ itu membutuhkan detail sekali gambarnya. Maka kita akan lebih bagus detailnya gambar ketika menggunakan slice kolimasi yang lebih kecil. Artinya detektor yang semakin banyak dipakai itu tidak akan menghasilkan suatu ketajaman lebih bagus. Itu pengaruhnya ketika kita jual belinya di sini. Gitu ya, pitch. Oke ya. Nah, pitch kurang dari satu itu bagus ketika ingin menghasilkan suatu area di mana lesinya kecil. Maka seperti ini kan gambarannya. Tapi pitch yang gede lebih dari satu, misal dua nih, ada titik yang overlap, ada titik yang namanya tidak tercover. Nah, titik ini tidak tercover ini nanti kalau lesinya kecil itu tidak kena. Tapi kalau ini saling menumpuk nanti oversampling. Oke ya? Oke. Nah, ini pitch tadi. Kalau pitch-nya satu artinya datanya continuous. Artinya bagus. Jadi pitch satu itu sudah standarnya bagus. Kalau pitch lebih dari satu ada area yang tidak kena. Oke, sekarang QV itu potensial atau QV-nya. QV semakin besar, maka atenuasi jaringan semakin bagus. Tapi radiasinya semakin besar. Begitu ya? Dan termasuk membedakan antar jaringan semakin baik. Makanya kenapa? Nah, ini keluar di soal. Ketika QV untuk CT scan, kenapa sih CT scan kok QV-nya selalu menggunakan QV yang besar? Beda dengan X-ray, QV 40, 60 saja bisa. Karena CT scan ingin menghasilkan suatu atenuasi perbedaan jaringan yang lebih detail. Maka QV harus semakin besar. Begitu ya. Kalau QV-nya semakin tinggi, maka noise-nya semakin turun. Nah, ya, QV semakin tinggi, maka noise semakin turun. Oke, paham ya? Saya belum baca ini, tapi hafal teori-teorinya. Oke, jadi QV semakin tambah, coba pengurangan QV dapat menambah noise. Nah, betul kan ya? Ketika QV semakin tinggi, berarti noise semakin turun. Cuman radiasinya semakin besar. Begitu ya? Tapi di sisi lain, kalau low QV itu bagus ketika digunakan untuk mengurangi volume kontras yang dipakai. Begitu. Jadi kalau ingin menggunakan kontras yang tidak terlalu banyak, maka gunakanlah low QV. Dan begitu. Contohnya ketika mengerjakan pasien bayi, anak-anak, kan QV-nya rendah-rendah tuh. Ada 80 kan yang sering dipakai. Artinya tujuannya salah satunya kontrasnya supaya ketika menggunakan kontras tetap bagus gambarnya. Nah ini kan anak-anak selalu menggunakan low QV selain pengaruh kontras. Ketika dipakai kontras media bagus juga mengurangi dosis radiasi. Oke ya, mudah paham ini. Kemudian untuk Joule current atau miliampere atau arus. Arus ya, Joule current itu tidak terlalu mempengaruhi gambar. Tidak terlalu. Yang paling mempengaruhi memang QVP. Ya, pengurangan ampere dia akan mengurangi dosis radiasi. Jelas ya? Intensitas itu rumusnya kan QV kuadrat MAS per R kuadrat. Itu kan rumusnya. Ketika QV naik, MA naik, intensitas yang nanti menghasilkan suatu dosis efektif, maka nanti akan semakin tinggi. Begitu ya? Nah, jadi MA yang diatur itu akan mengaruhi dosis. Tapi di dalam CT scan ada istilahnya care dose. Kerdus ini dia teknik di mana auto MA. Jadi MA-nya menurun dengan otomatis ketika kerdus itu kita centang, kita aktifkan. Begitu. Ada komponen hardware yang di sana bermain, gitu ya. Oke. Nah, ini dosis radiasi. Ada istilahnya CTDI vol, di mana rumusnya CTDI W dibagi pitch efektif dosis. Nah, ini sudah rumus-rumus ya. Ini keluar, kalau untuk D4 teman-teman keluar ya. Untuk ini harus didalami ini. Karena terkait sekali untuk masalah dosis dengan DLP dan dosis efektif ya. Efektif dosis itu dosis efektif, efektif kali DLP. DLP kali EDLP. Nah, untuk dosis efektif masing-masing organ itu beda ya. Nah, ini rotasi time. Rotasi time itu tergantung alat ya. Ada rotasi time alat yang mampu sampai sekian.
Ada CT yang dia mampu hanya 0,2 detik sudah bisa berotasi satu putaran penuh. Artinya itu berarti speednya tinggi, alias uh, biasanya detektornya banyak ya. CT yang slice-nya sangat tinggi biasanya ya otomatis rotasi time-nya sangat cepat gitu. Karena nanti yang dibutuhkan adalah CT-CT untuk NCO, butuh kecepatan yang tinggi. Kemudian rekonstruksi algoritma atau kernelnya, ketajamannya. Nah ini juga sering keluar ya, tentang pemfilteran. Kira-kira kernel yang kita pakai itu yang mana untuk kasus-kasus yang berbeda. Untuk kasus-kasus yang butuh ketajaman atau tulang, maka yang pasti adalah kernelnya adalah sharp. Untuk kasus-kasus yang terkait dengan jaringan, maka harusnya smooth. Oke, itu ya. Kernel antara yang tajam dengan yang smooth itu berbeda. Ini artinya lebih tajam, ini lebih smooth. Jadi kalau di bahasa merek Siemens itu 46 dengan B25 itu lebih tajam 46. Semakin tinggi angkanya, dia semakin sharp. Kemudian apa kelemahan MSIT sekarang? Yang jelas radiasi ya, pasti. Oke, itu tentang ini masih belum tuntas ya, masih banyak tentang dasar-dasar yang lain. Tapi kita tidak bisa diberikan semuanya, minta tolong dibaca ya. File ini free buat teman-teman. File ini nggak mudah dicari ya. Sampai banyak yang jadi ke saya, karena dulu saya pernah ngajar teman-teman kepala ruangan 40-an dari Jawa Timur ke Poltekkes Semarang, itu kan saya ngajar CT-MRI-nya. Diminta oleh Poltekkes Semarang 1 bulan sekali ngajar di rumah sakit haji tentang CT dan MRI beserta prakteknya. Termasuk teman-teman saya yang pas saat itu kuliah juga ikut jadi mahasiswa saya. Resmi dibayar oleh sana. Nah, saat itu saya sempat ini saya bukukan, ini sumbernya dari Siemens. Saya bukukan, terus ada yang minta, terus jarak berapa bulan ada minta lagi, saya tidak terbitkan lagi karena nggak enak, wong itu bukan tulisan saya hanya menyadari. Jadi udah minta masih terus banyak yang minta, tapi nggak enak sudah, nggak usah gitu daripada nanti nggak enak saya. Jadi artinya file ini penting untuk teman-teman, tidak mudah didapat, tolong dibaca, dipelajari. Ini saya yakin ini banyak yang keluar nanti. Ya, karena ini dasar-dasar yang seluruh tentang CT scan masuk semua di sini. Ya, tentang cardiac output, tentang tentang apa flow rate, tentang durasi, konsentrasi ini, tentang injeksi durasi, terus tentang banyak hal di sini sampai 100 halaman ini. Oke, nah, ya nanti saya kasih filenya, tidak untuk disebar ya, untuk panjenengan saja di grup, tidak untuk disebar ya. Oke, cukup itu saja dari saya untuk teorinya ini. Kemudian untuk latihan soalnya bisa, nah blood cycling time yang tadi saya maksud tuh ini ya. Jadi kita harus tahu, harus banyak menguasai tentang berapa sih lamanya ketika kontras itu dipakai untuk kasus-kasus kepala yang rutin. Ada kan tadi berapa detik untuk masuk ke kepala rutin, berarti kita pakainya adalah area di sini. Kalau di sini berarti kita pakainya ini vena. Fase kontras rutin itu berarti venanya, bukan arterinya. Gitu ya. Berarti kalau jenengan ingin setting flow rate, ingin setting fase arteri untuk kepala CT NGO, berarti ya 15 detik. Nah, kan begitu. 15 detik. Kalau untuk di arteri femoralis, arterinya di 35 detik. Nah, kalau untuk di torakalis atau abdomen, fase arterinya itu lebih cepat. Intinya lebih dekat dengan vena cava superior, ya, karena nanti sebarannya kan dari situ semua. Kontras masuk sampai jantung terus dipompa lagi keluar. Setelah dipompa keluar itulah kontras masuk ke area-area yang kita harapkan, kan begitu.
Ini acuan untuk fluorid yang standar. Fluorid yang standar itu 3 atau 2,5 cc per detik. Fluorid yang sangat kencang itu fluoridnya CTNGO. Kenapa harus kencang? Karena fase arteri itu harus segera didapat. Kalau semakin kencang, maka fase venanya tidak bagus. Oleh karena itu, kalau ingin menghasilkan suatu vena yang bagus atau delay yang bagus atau fase untuk rutin saja jaringan, kondisi jaringan, maka nggak boleh terlalu kencang. Semakin kencang, kondisi jaringannya semakin tidak bagus. Itu teori-teori yang pasti, pasti itu teorinya. Oke, ya ini nanti tolong dibaca, ya penting kali ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan dari saya. Untuk pembimbingan kita, teman-teman yang D4 juga nanti harus aktif ya, besok ikut lagi untuk bimbel. Karena besok real soal-soal yang FR. Jadi soal-soal FR yang sudah saya share, sebagian di grup ya, yang di grup terampil mungkin ya saya share ya, di grup yang ahli kayaknya belum. Nah, besok akan disampaikan soal lain yang itu juga keluar, juga nanti FR-FR yang saya sampaikan di grup itu akan disinggung juga ya. Teman-teman semua terutama yang terampil jangan sampai nggak ikut ya besok. Mbak Aulia akan menyampaikannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa untuk selalu saya semua ya. Saya yakin semua pemateri itu punya kans untuk cara yang berbeda. Jadi nikmati saja belajarnya dengan mengambil materinya. Itu yang utama. Ya. Jadi kalau ada kekurangan dalam penyampaiannya kurang tatap atau apa itu hal yang passion masing-masing ya, cara masing-masing. Begitu. Jadi besok tolong semuanya ikut karena untuk teman-teman yang terampil itu real soal-soalnya yang keluar. Di sini mayoritas teman-teman terampil ya yang ikut tes besok. Untuk yang memulai minggu depan mungkin akan lebih sering. Mbak Aulia bisa 2 kali, saya juga bisa 2 kali dalam 1 minggu. Nah, nanti untuk yang teman-teman D4 mungkin akan sudah mulai saya pisahkan. Begitu ya. Jadi teman-teman D3 juga nanti akan mulai terpisah. Untuk teman-teman D4 tolong cek soal-soal yang FR D3 juga terampil, tapi yang alat-alat yang kategori canggih. Contohnya radioterapi, NGO, begitu-begitu kan radioterapi dan NGO kan masuk di D3 juga, tapi juga masuk di D4. Gitu ya. Jadi kalau ada FR yang menyangkut masalah pemeriksaan alat-alat yang sifatnya canggih, maka itu juga cari literatur teorinya ya. Oke. Malam ini untuk soal-soal CT scan saya share aja, nanti jangan kerjakan, kemudian saya kasih pembahasannya ya. Pembahasannya detail sudah ada, tinggal nanti dibaca. Oke. Sementara itu saja dulu dari saya. Cukup ada yang ditanyakan mungkin terkait masalah hal lain. Soal untuk CT scan saya akan share di sini 20 nomoran untuk teman-teman D4 terutama harus itu didalami ya untuk soal-soalnya itu soal-soal FR ya yang saya share nanti. Untuk D3 ada batasannya, tidak semua soal CT scan itu nanti keluar untuk D3. Oh ya, pesan saya, mumpung ingat, teman-teman di sini targetnya tidak hanya bidang saja ya. Jadi untuk soal sosiokultural manajerialnya harus tinggi. Karena bisa jadi nanti kalau pesaing kita sama-sama belajar, maka nilainya nanti tidak akan selisih jauh. Saya yakin itu. Nah, kalau nilai tidak akan selisih jauh, maka kita harus unggul sosiokultural manajerial. Kenapa? Itulah yang diremehkan oleh pesaing kita. Saya yakin panjenengan masuk ke sini, niat belajar ke sini, itu pikirannya hanya untuk belajar bidang. Salah besar. Artinya apa? Harus diambil juga sosiokultural manajerialnya tinggi. Karena disitulah justru yang dilupakan oleh peserta lain. Saya khawatir nilainya nanti mirip, menang dikit, atau kalah dikit, maka penolongnya adalah soskul manajerial. Lawan kita mayoritas 82%,
kebenarannya sampai 86. Maka targetnya di atas 90. Harus. Baik sosiokultural maupun manajerial. Oke, jadi kalau ada bimbingan serentak, tolong ikuti. Kalau ada tryout, tolong dikerjakan semua, selain soal bidang maupun soal karakter. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah ada yang dapat jadwal tes? Sudah ada yang bisa ngeprint kartu tesnya kapan? Sudah ada? Mbak Kuswinda sudah dapat jadwalnya? Belum, Pak. Belum. Belum Iya, Pak. ngeprint, belum ngecek. Atau belum bisa ngeprint? Belum bisa ngeprint, Pak. Oh ya, emang nggak semua, ada yang sudah bisa ngeprint, ada yang belum. Oke. Untuk pesaingnya, semuanya di sini sudah ngecek pesaing, jumlah pesaing, bisa dicek? Bisa? Nggak tahu. Bisa, Pak. Bisa. Mbak Vivin? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Contohnya Mbak Vivin. Ambil di mana Mbak Vivin? Di RSUD Budi Rahayu Magelang, Pak. Berapa pesaingannya? 9 orang. 9 orang. Yang diambil? 2. 2. Oke, nggak masalah. 2. Kalau Mbak Kuswinda? Ada 2 orang, Pak. Saya dengan teman kerja juga. Yang dicari cuma Uh-uh. 1 orang. Oke. Di mana Mbak? Di RSUD Anantaloko Parigi, Pak, Sulawesi Tengah. Hmm, temennya ikut di sini apa enggak? Enggak, Pak. Oh, ya, alhamdulillah kalau nggak ikut. Iya, Pak. Oke ya. Mbak Kuswinda D3 kan ya? Oke. Oke, Mas Iksan Iya, Pak. D4 ya? D4, Pak. Berapa pesaingnya Mas? Sudah tahu? Sudah, Pak. 5, Pak. Yang dicari 2. Alhamdulillah. Oke. Pokoknya nggak satu aja. Kalau satu itu memang usahanya lebih keras. Kalau lebih dari satu itu sedikit lebih ringan. Karena logikanya kalau yang diambil hanya satu, yang ada apa logikanya? Semua ingin menjadi juara. Kalau semua ingin menjadi juara berarti kan semuanya belajar keras. Tapi kalau yang diambil 2, itu justru malah separuh dari peserta itu kadang meremehkan. Siapa tahu peringkat 2. Nah gitu. Jadi membayangkannya peringkat 2. Sehingga usahanya nggak ingin menjadi juara. Nah gitu. Artinya apa? Kalau formasinya 2, tetap Mas Iksan, anggap satu. Anggap satu. Jangan menganggap 2. Supaya kita niatnya adalah jadi juara. Gitu. Oke ya Mas? Jadi Siapa? saya kira mental harus harus kita jaga, apa namanya, belajarnya harus terus semangat. Ini tidak lama lagi ya, berarti tinggal 14, 15, 16 hari. Tinggal 16 hari ya, tanggal 9 atau tanggal 10 sudah ada yang tes pertama kali. Nah, itu nanti akan segera kita siap-siap untuk tesnya itu. Makanya minggu depan saya ingin berusaha semuanya sampai 4 kali pertemuan ya, minggu depan. Jadi nanti Mbak Aulia 2 kali, saya 2 kali. Nanti Mbak Aulia saya minta untuk fokus di D3, dan teman-teman yang D4 juga ikut bimbingan D3, terutama soal-soal yang terkait dengan yang saya sebut tadi ya. Kalau ada soal tentang radioterapi atau apa, kemudian untuk cat lab juga nanti jadi ya. Ada satu murid saya yang tahun lalu lulus, dia pakar cat lab di Sutomo, saya minta untuk ngajar mulai minggu depan untuk khusus tentang cat lab. Mudah-mudahan dia bisa. Kalau untuk sebetulnya bisa aja untuk Mbak Aulia juga bisa, karena itu hanya teori saja. Nggak mungkin hal yang sifatnya teknis banget, tidak. Jadi tidak masalah, betul. Oke, cukup itu saja dulu. Teman-teman, saya minta tolong semuanya di sini untuk punya aplikasi berbayar ya, CAT online, yang ada soal-soal radiologinya kalau bisa,
yang nanti itu tujuannya untuk memastikan bahwa jenengan semua itu melatih soal-soal bidang yang sekiranya ragu banget itu bisa dipisahkan dengan yang yakin banget. Jadi minta tolong setiap kali tryout terapkan itu apa yang pernah saya sampaikan, bahwa teknik yang di luar dugaan ketika menemukan soal-soal yang memang tahun ini bisa jadi ada 30% yang sulit, ya teman-teman radiografer itu mayoritas nilainya di atas 275 ya. Tidak sama dengan nakes-nakes lain, teman-teman kita yang sudah tes. Kenapa? Karena soal-soalnya sudah jelas ya terarah, fit report-nya sudah jelas terarah, artinya kemungkinan nilainya akan lebih tinggi. Oke, jadi kalau kita anggap kita dapat nilai 300 dan 300 sudah tinggi, kita anggap nilai 300, maka berarti ada kurang lebih 30 nomor yang salah. Kalau ada 30 nomor yang salah, artinya kita harus siap-siap mungkin 15-an nomor yang kita samakan jawabannya. Nah, untuk bisa tepat sasaran dalam penyamaan jawaban, maka setiap habis membaca soal, selalu luangkan 5 detik. Apakah kita menjawab ngambur atau hanya main rasa, ragu banget, maka itu pisah dengan yang yakin. Karena untuk bidang radiografi, itu lebih mudah merasakan yakin atau merasakan ragu. Lebih mudah. Karena sudah jelas. Seringkali itu terkait dengan teori. Ya, tentang center point, tentang sudut, tentang apa aja, anatomis dan lain-lain, itu kan ilmu pasti. Kalau kita nggak tahu, kan nggak bisa main tebak. Nah, disitulah momen yang kita diharapkan, andaikan semua peserta di sana juga hanya bisa nilainya 275 atau 300, maka selebihnya itu kita harus punya kelebihan cara untuk memanfaatkannya, yaitu dengan cara ikhlaskan hati setiap membaca soal, atau apakah itu ragu atau yakin. Kalau ada banyak yang ragu, maka pastikan, andaikan ada 30 yang ragu, maka ya 20 lah yang disamakan. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Cukup. Ada yang jenis malam juga mungkin. Silakan bisa live dari Zoom. Saya juga akhiri dulu nggih. Nanti kita akan lebih aktif untuk masalah soal-soal saja yang kita share. Jadi nanti kita semua akan diskusi bersama di grup. Nanti akan diarahkan juga ketika ada hal yang teman-teman mungkin ragu, nanti Mbak Aulia akan membantu untuk mengarahkannya. Jadi semakin dekat dengan ujian, maka grupnya harus semakin aktif dengan saya pancing dulu soal-soal fit report-nya. Oke ya, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share soalnya di grup ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.